Salam Pancasila, salam penegakan hukum. Sahabat Rumah Pancasila, kami mendapatkan informasi kabar duka cita yang menimpa warga negara Indonesia yang berada di Texas, yang bernama Novita Kurnia Putri, yang merupakan korban dari tembakan salah sasaran. Bagaimana tanggapan Rumah Pancasila mengenai penegakan hukum terhadap kasus tersebut? Sahabat Rumah Pancasila, sebelumnya kami turut berduka cita atas kabar yang menimpa salah satu warga negara Indonesia yang berada di luar negeri yang mengalami penembakan sehingga menyebabkan kematian. Nah, untuk penegakan hukum kasus tersebut, menurut pandangan hukum Rumah Pancasila, itu mendasarkan kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, di mana terdapat yurisdiksi mengadili dalam suatu tindak pidana. Nah, di dalam hukum pidana yang ada di Indonesia, itu kita mengenal dengan adanya asas teritorial hukum pidana. Itu termaksud dalam pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang menyatakan bahwa aturan pidana dalam perundang-undangan yang berada di Indonesia itu berlaku bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana di wilayah negara Republik Indonesia. Jadi dalam asas teritorial ini, dia mengikuti tempat kejadian tindak pidana. Dan yang kedua, itu adalah pasal 3 yang menyatakan bahwa aturan pidana perundang-undangan di Indonesia itu juga berlaku tidak hanya di Indonesia tetapi juga pada kapal dan juga pesawat udara yang berbendera Indonesia. Sehingga ketika ada tindak pidana atau kejahatan yang terjadi di wilayah negara Republik Indonesia, di kapal dan juga pesawat udara yang berbendera negara Republik Indonesia, maka dapat diterapkan ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Undang-Undang Tindak Pidana lainnya. Nah, jika kita melihat asas teritorial ini tidak dapat kita terapkan dalam kasus tersebut, karena kejadian tersebut terjadi di luar wilayah negara Republik Indonesia. Namun di dalam hukum pidana, khususnya dalam KUHP juga mengenai asas yang kedua, yaitu asas nasional aktif. Nah, dalam asas nasional aktif ini, dia menitik beratkan tindak pidana itu mengikuti orang atau pelaku atau subjek hukum pidananya. Jadi, warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana itu di luar negeri atau di luar wilayah negara Republik Indonesia, menurut pasal 5 itu dapat dikenakan ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun perundang-undangan yang ada di Indonesia. Seperti itu. Jika kita melihat dalam pasal 5 ini dan juga asas nasional aktif, ini juga tidak mungkin kita terapkan dalam kasus tersebut. Karena korbannya adalah warga negara Indonesia, sementara pelakunya tersebut adalah warga negara asing yang terjadi di luar negeri. Betul. Jadi tidak bisa kita terapkan juga. Nah, kemudian ada lagi yang namanya asas universal. Ini tercantum dalam pasal 4 KUHP. Di situ menyatakan bahwa aturan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang ada di luar Indonesia yang melakukan kejahatan-kejahatan tertentu. Di mana dalam pasal 4 ini kejahatan-kejahatan yang termaksud itu tidak ada yang menyebutkan adanya kejahatan pembunuhan atau tindak pidana pembunuhan. Sehingga menurut hemat kami, pandangan hukum kami Rumah Pancasila, penegakan hukum yang dapat dilakukan terhadap kasus ini dengan negara Indonesia itu tidak ada. Karena Indonesia tidak memiliki yurisdiksi hukum untuk mengadili perkara tersebut. Karena di Indonesia tadi hanya mengakui asas teritorial, nasional, dan universal. Seperti itu. Dan asas universal dalam pasal 4 sendiri itu juga tidak menyebutkan tindak pidana pembunuhan sebagai tindak pidana yang dapat diambil alih peradilannya di negara kita, Indonesia. Seperti itu. Nah, sehingga menurut hemat kami, pendapat hukum kami Rumah Pancasila, hal yang dapat kita lakukan adalah dengan mendorong dan juga mempercayai kepada peradilan mana negara tersebut yang akan mengurus atau mengadili kejahatan tersebut, yaitu di Texas ya. Ya, Texas. Seperti itu. Karena itu sebagai wujud kita sebagai warga negara dan juga masyarakat dunia yang mempercayai akan adanya peradilan di Texas tadi yang fair dan juga adil, seperti itu.
Sehingga, sahabat Rumah Pancasila, dalam kasus ini, Indonesia tidak memiliki kewenangan maupun yurisdiksi untuk dapat mengambil alih atau mengadili perkara tersebut meskipun korbannya adalah warga negara Indonesia. Namun hal yang dapat kita lakukan sebagai warga negara Indonesia adalah menyerahkan sepenuhnya peradilan tersebut kepada negara tempat mana tersebut kejadian pidana terjadi dan mempercayai bahwa setiap proses dari peradilan yang akan dijalankan tersebut dijalankan dengan layak dan juga fair atau adil. Hal tersebut merupakan bentuk penghargaan kita sebagai masyarakat internasional untuk mempercayai adanya hukum yang layak di negara lain. Seperti itu. Itu tadi penjelasan dari Mbak Hirda mengenai kasus tersebut. Kesimpulannya, negara Indonesia tidak dapat mengambil alihnya karena tidak memiliki yurisdiksi terhadap kasus tersebut. Untuk sahabat Rumah Pancasila, ikuti terus konten dari Rumah Pancasila dan selalu buka mata, buka telinga, buka hati. Salam Pancasila, salam penegakan hukum.